Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi hormati wabarakatuh. Ketua AFEBSI, Bapak Ahmad Roji, dan seluruh pengurus jajaran AFEBSI nasional. Berikut juga mungkin ada beberapa pengurus AFEBSI daerah. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak pemateri nih, ada dua pemateri, yaitu Pak Juni dan Pak Rian. Selamat siang. Tidak lupa seluruh peserta hadirin yang saya banggakan dan yang saya hormati pula. Pada kesempatan hari ini, kita akan memulai agenda kegiatan berkaitan dengan Road to Rakernas FFC di Riau. Jadi webinar ini bagian dari kegiatan Rakernas FFC di Riau, Rakernas 3 insya Allah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali webinar ini, kita akan dengarkan sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Ketua DPN AFEBSI, yaitu Bapak Ahmad Roji. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para narasumber, Pak Bante Juni Suryandi, MPD. Selamat siang, Pak Bante. Selamat siang, Mbak Atmat. Ya, ini luar biasa. Narasumber kita ini sekarang posisinya sedang ada di Thailand ini. Jadi sebetulnya bisa diklaim webinar internasional nih. Yang saya hormati juga Pak Rian. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang, Pak Ketua. Ya. Dan yang tidak lupa adalah host kita, moderator kita yang akan nanti memandu dan mendampingi kegiatan webinar ini di siang hari ini, yaitu eh, Kang Fules Firdaus. Selamat Siap, Pak. siang, Kang Fules. Selamat siang, Pak. Oke. Alhamdulillah. Dan tak lupa para peserta webinar atau peserta seminar yang berbahagia, ini luar biasa tanpa hadir di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Ini peserta kurang lebih sudah baru 45 ya, 45. Dan sebuah kehormatan ini kita dihadiri oleh pejabat-pejabat kampus ya. Salah satunya ini dari Rektor Universitas 17 Agustus Banyuwangi. Selamat siang Bu Rektor. Ya, Sehat-sehat selalu Bu Rektor ya. sehat-sehat ini, aduh. Oh, siap. Baik, tak lupa juga ini ada Ketua STAB Janaratika, Bante Dr. Bramansyah, kalau tidak salah. Selamat siang, Bante. Selamat siang, Prof. Ya, Ya, siap ikut. salam kenal, Salam Bante. kenal juga. Ya, Tes ikut ya. ikut di Thailand juga, Bante. Ya, nanti kita ke Taiwan. Ya, Iya, iya. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber, wabil khusus, dan juga para peserta yang saya hormati. Ini adalah event pertama dari rangkaian kegiatan eh, Rakernas ketiga yang insya Allah akan dilaksanakan di Riau pada tanggal 13 sampai 15 Agustus. Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa menjelang kegiatan Rakernas, AFEPSI akan selalu menggelar Road to Rakernas.
dalam bentuk kegiatan webinar. Kegiatan ini adalah memiliki tujuan untuk memberi kesempatan, memberi akses kepada para anggota FFC khususnya yang ingin berbagi sharing, berbagi pengetahuan dalam bentuk kegiatan-kegiatan webinar. Kalau di total kita sudah masuk di batch yang ke-17 hari ini, ya. Karena di tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan sampai batch 16. Nah, pada siang hari ini kita lanjutkan masuk di batch 17. Insya Allah nanti ini akan berakhir kegiatan ini pada tanggal 7 Agustus 2025. Kita sudah siapkan para pembicara, dan tema-tema webinar yang luar biasa. Dan pada kali ini webinarnya juga dihadiri oleh atau diikuti oleh para pembicara lintas provinsi, ya, lintas provinsi, lintas pulau. Ada dari Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ya. Dan ini semakin menambah semarak kegiatan webinar kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, APEPSI insya Allah akan selalu komit untuk terus membangun tradisi akademik yang sehat melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Salah satunya ini, ya, webinar. Karena ini menjadi ajang untuk mencurahkan atau mengaktualisasikan, ya, gagasan, pemikiran dari para anggota FFC untuk bisa disebarluaskan secara luas kepada masyarakat. Dalam konteks hari ini, di mana Kemendikbudristek itu mengusung jargon kampus berdampak, saya kira ini sangat relevan dengan apa yang sudah dilakukan oleh AFEPSI, bahwa kehadiran AFEPSI insya Allah akan terus memberikan dampak kepada perguruan tinggi dalam mewujudkan visi dan misi organisasinya. Ya. Jadi AFEPSI akan selalu menjadi mitra strategis bagi perguruan tinggi, wabil khusus adalah bagi fakultas dan prodi, untuk bagaimana fakultas dan prodi itu menjadi lebih memiliki nilai yang bermakna baik bagi institusi ataupun bagi masyarakat. Nah, itulah konsep kehadiran AFEPSI yang sejak awal sudah kita gagas. Nah, pada hari ini dua pembicara sudah hadir, yaitu Bante Juni Suryanandi dan Pak Rian Aditya. Ini mewakili dua pulau, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, yang satu dari Lampung dan yang satu dari Jawa Barat, Bandung. Mari kita saksikan atau mari kita simak presentasi ataupun pemaparan dari kedua pembicara ini. Mudah-mudahan mendapatkan insight baru, perspektif baru tentang bagaimana menghadapi situasi bisnis yang semakin unpredictable. Ya. Apakah kekuatan efektif leader itu berkontribusi terhadap bisnis, atau sebaliknya, customer relationship justru yang malah menjadi faktor kontributornya. Oleh karena itu, kita ikuti bersama-sama webinar pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan untuk terus mengikuti atau melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Roji sudah memberikan sepatah dua patah katanya sehingga membuka jalannya kegiatan webinar pada
Road to Rakernas 3 FFC di Riau nanti. Baik Bapak Ibu, webinar kali ini kita akan membahas topik yaitu mengenai effective leaders and customer relationship. Bagaimana strategi menghadapi dinamika bisnis modern. Nah, perlu kita ketahui bersama atau memang kita sudah mengetahui bahwa di era digital ini bisnis dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, semakin kompleks dan juga semakin dinamis. Maka dari itu kita perlu menerapkan beberapa strategi. Strategi apa yang tepat dalam menghadapi perubahan yang luar biasa cepat di era digital ini. Nah, maka webinar kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan materi tentang strategi kepemimpinan efektif dalam menghadapi dinamika organisasi modern, dan yang kedua tentang penerapan customer relationship management. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan bacakan terlebih dahulu kurikulum fight dari kedua pemateri kita, yang saya lihat ini cukup luar biasa kurikulum fight-nya. Saya bacakan dulu untuk pemateri pertama ya. Pemateri pertama kita ada Pak Juni Suryanadi, MPD. Boleh Bapak disapa dulu teman-temannya yang ada di room ini? Ya, selamat siang semuanya. Iya. Siang Bapak. Kita lanjutkan nih, baca profil dari Bapak Juni. Nama lengkap Juni Suryanadi. Lahir pada tanggal 21 Juni 1993 di Batu Kebayan, Lampung Barat. Untuk pendidikannya, yang pertama beliau di STIAB Semaratungga, Boyolali, 2012 sampai dengan 2016 dengan program studi Dharma Acahya, sarjana pendidikan. Ya. Lanjut Universitas Lampung, S2, itu program studi Magister Administrasi Pendidikan, Magister Pendidikan MPD. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya, kekhususan Ilmu Agama, yaitu di Universitas Hindu Indonesia di Bali. Nah, ada beberapa riwayat mengajar. Yang pertama manajemen aset, manajemen pemasaran, budaya organisasi, pendidikan, kewarganegaraan, karya tulis ilmiah, dan seminar pendidikan. Ini luar biasa sekali Pak Juni ya. Nah, Pak Juni ini nanti akan menyampaikan tentang topik atau temanya strategi kepemimpinan efektif dalam menghadapi dinamika organisasi modern. Kita sistemnya masih paralel ya untuk kegiatan webinar ini. Saya lanjut dulu membacakan data pribadi dari pemateri kedua kita. Di sini data pemateri kedua kita. Ada Pak Rian Haditya. Pak Rian boleh disapa dulu yang ada di room, Pak Rian. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu. Siap, Bapak. Salam kenal, Bapak. Salam kenal, Pak. Ya. Saya bacakan data pribadi dari Pak Rian ini. Nama lengkap Rian Haditya SEMM. Tanggal lahir atau tempat lahir di Bandung, 27 Oktober 1995. Orang Sunda ini Bapak ini. Pendidikan, sarjana ekonomi, manajemen pemasaran di Universitas Widyatama, magister manajemen, manajemen pemasaran di Universitas Widyatama juga, dan pengalaman dosen tetap program studi manajemen S1, trainer associate, dosen luar biasa di Poltek Bakti Asih Purwakarta, dan dosen luar biasa di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia pada tahun 2020 dan sampai dengan 2003. Beliau merupakan ketua program studi manajemen di Universitas Teknologi Digital. Pak Juni juga beliau merupakan wakil ketua dari STAIB ya, punten. Kalau salah Pak. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu,
Pak Rian ini nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan penerapan Customer Relationship Management. Ini menurut kami materi-materi ini luar biasa untuk menghadapi era digital saat ini. Jadi mudah-mudahan materi-materi ini nanti bisa kita kolaborasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berbisnis, atau bisa mungkin kita juga menyalurkan informasi-informasi yang berharga ini kepada mahasiswa-mahasiswa kita, dan mudah-mudahan semuanya bisa memberikan nilai manfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita bagi untuk session-sessionnya. Session penyampaian materi kita di masing-masing pemateri kita beri waktu 20 menit ya Bapak ya. Punten. Nanti kita session tanya jawabnya di akhir saja, karena kita sistemnya panelis atau sistem secara langsung saja. Jadi nanti kedua pemateri akan menyampaikan materi-materinya, selanjutnya baru kita akan buka session tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan materi pertama, yaitu tentang strategi kepemimpinan efektif dalam menghadapi dinamika organisasi modern, yang akan disampaikan oleh Bapak Juni Suryanadi, MPD. Beliau merupakan Wakil Ketua dari STAIB Jinaraka, Lampung. Pada Bapak Juni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fulaisun Firdaus ya, yang saya hormati Bapak Ahmad Rosi selaku Ketua AFFC, yang saya hormati tentu rekan sejawat saya Bapak Rian Haditya ya, eh, ya, dan para pimpinan sekolah tinggi, para dosen, ya Bapak Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang bergabung di sini. Ya, terima kasih atas kesempatannya semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, eh, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, sehingga saya ya dapat berbagi pengalaman berkenaan dengan tema atau materi yang memang sangat tadi dikatakan adalah materi yang kekinian, yang dimana tentu selaku pendidik ataupun juga nantinya para pendengar adalah selaku pembisnis atau orang yang akan menuju pada sebuah peradaban ataupun pertarungan ekonomi, maka tentu hal ini perlu kita ketahui bersama. Ya, topik besarnya adalah bagaimana kita bisa melihat ada efektivitas leadership, ya, efektif leadership dan customer relationship dan strategi menghadapi dinamika bisnis modern. Kita bisa melihat dari hal ini bahwasanya ada hal yang menjadi penting di dalam sebuah bisnis adalah bagaimana kita melihat laju dari sebuah perubahan. Ya, perubahan-perubahan itu bukan hanya dari apa yang diproduksi ataupun jasa yang ditawarkan terhadap customer, tapi juga dinamika ya yang dihasilkan dari proses kita melihat. Ya, boleh di slideshow mungkin ininya, PowerPoint-nya. Oke, sambil menunggu, bahwasanya dalam era bisnis yang sangat dinamis ini diwarnai dengan oleh eh, digitalisasi. Ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasannya digitalisasi ini ada di tengah-tengah kita sebagai sebuah tools untuk perubahan ekonomi juga, ya. Mungkin kalau dulu kita bicara tentang digital, ya, kita hanya akan berbicara dari proses-proses
ya peremajaan saja. Tapi saat ini ya baik itu dari kalangan muda hingga tua ya mau tidak mau suka tidak suka maka kita harus melek yang namanya dengan digitalisasi. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi dari perang dagang ataupun globalisasi serta disrupsi teknologi ya. Di dalam sebuah organisasi ya ataupun perusahaan ataupun kita sedang merintis ya merintis sebuah usaha maka yang dinamakan sebagai kepemimpinan itu dibutuhkan ya. Kita tidak lagi berbicara tentang sebuah perusahaan yang besar yang harus memiliki tempat yang luas, harus memiliki sebuah bangunan, harus memiliki sebuah mesin produksi ya harus yang dinamakan sebagai sebuah perusahaan ya. Tapi kita hanya cukup dengan ya dengan laptop ya, dengan jaringan yang kuat ya. Maka kita bisa membuat sebuah peradaban perdagangan ya. Jadi kita tidak perlu lagi harus dari rumah ke rumah atau membuka toko ya secara nyata, tapi kita bisa membuat toko yang secara fisik itu tidak ada, tapi itu mampu diketahui oleh orang lain. Ya, kita kemudian bisa melihat perkembangan saat ini. Apa yang semua kemudian dibutuhkan oleh customer? Apa yang kemudian yang diinginkan oleh pelanggan? Gitu kan. Kalau dulu secara apa namanya secara ideologi gitu kan ketika kita mau usaha adalah apa yang kita inginkan tentang perusahaan kita apa yang ingin kita kembangkan di dalam bidang usaha kita ya jadi kita bisa melihat membuat toko kemudian mungkin membuat toko kelontong membuat perusahaan eh, makanan ataupun kebutuhan rumah tangga ataupun lain sebagainya tapi kita bisa melihat gitu kan bahwasanya saat ini hal-hal yang utama ya hal-hal yang pokok menjadi kebutuhan pokok rumah tangga itu malah tidak menjadi skala prioritas di dalam perdagangan di dalam pertumbuhan ekonomi ya ya mungkin masih sangat relevan misalnya Bante gitu kan atau Pak gitu kan dan kita bisa kok membuat perusahaan misalnya misalnya bangunan ya besi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat seberapa besar gitu kan kebutuhan pembangunan di daerah kita, seberapa besar kebutuhan bahan-bahan pokok. Bahkan saat ini gitu kan bahan-bahan bangunan itu pun juga sudah mau tidak mau orang sudah pesan dari rumah. Kalau mau pesan semen, pesan besi, pesan lain sebagainya, kita harus datang ke tokonya, kita harus datang ke tempatnya untuk melihat kualitas. Tapi sekarang tidak, gitu kan. Ya, kita hanya cukup membuka laptop, ya kita lihat, gitu kan. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan pelanggan itulah yang menjadi skala prioritas kita. Ya, karena apa? Ketika kita mampu untuk menjadi leadership ya menjadi pemimpin gitu kan menjadi pemimpin atau memulai sebuah bisnis maka kita harus memiliki kualitas ya kualitas apa kualitas bukan lagi jangka ya perubahan itu bukan hanya setahun 2 tahun kadang-kadang gitu kan 1 bulan gitu kan ataupun beberapa minggu perubahan dari keinginan pelanggan itu sudah mulai berubah ya dulu gitu kan kalau kita mau membangun rumah ya kita harus membutuhkan semen batu bata ya merah kemudian mungkin besi hanya besi-besi yang kecil tapi sekarang tidak gitu kan oh ternyata bangunan itu kita serahkan saja kepada kontraktor atau ya sehingga kita hanya menerima beres gitu kita tidak perlu pusing bahkan jika dihitung-hitung biayanya akan lebih ringan dibandingkan kita memulai membangun dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, hal ini juga harus dilihat dari kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi, yang perlu kita lihat bahwasanya di perusahaan-perusahaan ya banyak saat ini ya kita bisa melihat berita bahwasanya di tahun 2025 ini saja gitu kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar
ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu mengalami kerugian atau mengalami kebangkrutan. Kenapa? Bukankah mereka menjadi salah satu perusahaan yang mampu untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya? Kalau kita bisa melihat berita-berita di TV kemarin ya, dilihat ada pemecatannya ini yang lagi populer ya, PT Sritek atau Sri Rezeki Isman Tbk, kemudian PT Yamaha Musik Indonesia ya, kemudian PT Tokai Kagyu Indonesia, Sakan Indonesia, dan industri retail dan manufaktur lainnya. Rata-rata adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang mungkin dulu tidak pernah juga terpikirkan bahwasanya saat ini perusahaan ini akan mengalami sebuah kebangkrutan. Dan berapa banyak pekerja yang kemudian eh, harus kehilangan sebuah pekerjaannya, ya, berapa banyak. Nah, kalau kita tidak berbenah diri, karena yang menjadi problem itu bukan hanya kemudian permasalahan dari diri kita sebagai leadernya nanti di dalam memegang sebuah perusahaan, tapi adalah bagaimana mentalitas-mentalitas yang dibangun itu juga harus mentalitas usaha, mentalitas untuk sebuah perubahan. Mungkin kita tidak pernah akan membayangkan gitu kan. Dulu kalau kita bisa melihat di era-era tahun 2000-an ya, handphone yang paling banyak diminati ataupun kalau rata-rata yang kalau beli terus punya, saya sebut mereknya Nokia gitu kan ya. Siapa sangka Nokia yang begitu banyak diminati gitu kan, dari variannya yang mereka mau menguasai pasar di Indonesia gitu kan. Saya kira di tahun 2000-an semua orang memiliki HP itu gitu kan. Itu saat ini sudah tidak terdengar suaranya lagi gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara kemudian dia tidak mampu untuk menerima perubahan. Ada sebuah aplikasi ataupun sebuah tools yang harusnya dimasukkan di dalam software eh, handphone tersebut, tapi dia bersikeras bahwasanya atas nama orisinalnya dia ya bersikukuh dia tidak mau merubah gitu kan, maka terjadi sebuah kemunduran. Kenapa? Konsumen itu sekarang bukan masalah kualitas saja yang menjadi nomor satu, tapi adalah sebuah tren, ya, sebuah tren. Apa sih sebuah tren? Ya, ya kita bisa melihat gitu kan, tren-tren saat ini apa yang kemudian bisa berkembang, ya. Kita lihat bahwasanya pada tantangan bisnis saat ini yang menjadi salah satu hal yang saya kira adalah diminati adalah bagaimana kita bisa melihat volatilitas pasar dan ketidakpastian pasar ekonomi global. Ya, kenapa demikian? Ya, kita akan bisa melihat pasar-pasar global yang terjadi saat ini, gitu kan. Apa yang menjadi tren? Ya, kemudian ada perubahan perilaku konsumen akibat kemajuan teknologi. Ya, kita melihat, oh ternyata ketika melihat model di televisi ataupun iklan di media sosial, bukan hanya karena kebutuhan, tapi karena ya sesuatu yang menarik yang dipakai secara bersama-sama, gitu kan, akhirnya menjadi sebuah tren dan kemudian itu menjadi salah satu konsumsi di dalam sebuah pelanggan. Kemudian persaingan yang semakin kompleks, termasuk kehadiran startup, ya, destruktif, ya, kemudian tuntutan akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dan perusahaan, ya. Ya, ini adalah kemudian tantangan bisnis saat ini yang mau tidak mau adalah bagaimana kita bisa melihat sebuah perubahan-perubahan terus ya sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pengusaha yang nantinya gitu kan, maka kita bisa melihat ya bahkan saya kira di sini adalah orang-orang yang memang expert di dalam dunia pendidikan gitu kan, maka lihat ya apakah masih kemudian di dalam perkembangan baik itu adalah perkembangan kurikulum pembelajaran ya khususnya di manajemen bisnis itu, apakah kita masih bisa sangat relevan dengan sumber-sumber yang mungkin 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang itu masih bisa digunakan gitu kan, atau memang ada kebaruan-kebaruan yang terus berkembang gitu kan, bisnis-bisnis yang kemudian terus berkembang ya, karena lihat bahasanya ada startup terus kemudian bisnis-bisnis sekarang menggunakan e-commerce-nya ya. Bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah tantangan, bukan hanya tantangan bagi mereka yang nanti akan membuat sebuah
peluang bisnis, tapi adalah tantangan juga bagi kita sebagai nantinya adalah tenaga pendidik gitu kan. Kita terus berkembang gitu kan. Ya kita berkembangnya tentu satu adalah melalui proses penelitian, proses melihat jurnal atau artikel-artikel gitu kan, buku ataupun karya ilmiah, sehingga kita akan bisa mengimbangi, ya bisa mengimbangi. Yang satu adalah mengimbangi dari proses dari tantangan bisnis yang dibutuhkan, sehingga lulusan-lulusan dari sebuah perguruan tinggi gitu kan itu juga akan terserap gitu kan, sehingga apa, sehingga tidak lagi terjadi gitu kan hanya setelah lulus mereka bekerja, akhirnya ketika sebuah perusahaan itu mengalami kebangkrutan gitu kan atau kolaps, maka yang terjadi adalah pemecatan besar-besaran, ya, sehingga mentalitas dari pembangunan karakteristik itu juga dibutuhkan di dalam sebuah peluang usaha. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat saat ini yang populer ya, bisa lihat adalah anak-anak muda yang kemudian juga di Indonesia mengalami sebuah perusahaan yang besar ya. Kita lihat pendiri sayur box, bahkan sayur gitu kan. Yang dulu kita tidak terpikirkan ibu-ibu gitu kan, kalau belanja ya sudah ke pasar ataupun ada pedagang keliling biasanya. Pedagang keliling di komplek-komplek atau di desa-desa, kalau di kampung ya biasanya dia di pasar, beli pasar. Sekarang gitu kan. Sekarang kita tinggal membuka aplikasi ya dari rumah, malam besok mau masak apa dengan sayur yang segar, tinggal pesan saja. Ya, lihat dunia saat ini sedang mengikuti perubahan. Bagaimana dengan mereka yang di pasar? Apakah banyak perubahan pasar? Ya, sekarang kita lihat ketika kita ke pasar ataupun baik itu pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern, kalau mereka kemudian hanya mengutamakan untuk membuka ya pasar secara fisiknya saja, tapi tidak diimbangi dengan secara online gitu kan, ya secara e-commerce-nya gitu kan, maka kita akan kalah ya, pedagang-pedagang kita yang di daerah gitu kan itu juga akan kalah. Bahkan kemarin gitu kan saya sendiri mendengar di kampung gitu kan itu sudah ada pesan modelnya, walaupun dia belum ada masuk aplikasi seperti Sayurbox ini gitu kan, tapi dia sudah menawarkan melalui nomor handphone lewat WA saja gitu kan, lewat WA gitu kan, mau pesen sayur apa, ya dia membuat status gitu kan, buat selebaran di statusnya dia sebar bahwasanya ada hari ini ada sayur A B C D, mau pesan apa nanti diantar. Ya, di kampung pun sudah mulai ada pesanan-pesanan seperti itu, sehingga tidak perlu lagi menunggu yang waktunya mau nyayur misalnya jam 6 itu mau nyayur atau jam 5 nyayur, harus menunggu tukang sayur dulu yang datangnya kadang tidak tepat waktu jam 9 jam 10 ya. Tapi saat ini kita tinggal pesan saja di rumah dan itu lebih irit, lebih ongkosnya lebih kecil dibandingkan kita datang. Kemudian lihat ada pendiri Tokopedia, ya siapa yang tidak tahu dengan Tokopedia? Mungkin sebagian dari mahasiswa, Bapak Ibu ataupun kita semua juga salah satu di handphonenya pasti ada aplikasi ini. Terus lihat dari minuman gitu kan. Dulu minuman kopi ya sudah buat saja di rumah gitu kan. Buat beli kopi bubuk, buat di rumah atau buat minuman teh. Tapi sekarang tidak gitu kan. Ternyata kopi yang bisnis kopi pun juga menjanjikan gitu kan. Bahkan saat ini di Indonesia khususnya adalah banyak sekali kafe-kafe yang buka gitu kan, baik yang skala besar maupun yang skala kecil. Nah, jadi dari apa? Dari bidang rumah tangga, misalnya sayuran saja sudah ada. Terus Tokopedia di situ menjual semuanya dari hal-hal kecil, barang perabotan, barang rumah tangga, gitu kan, maupun hal-hal yang besar elektronik semua ada di situ, ya. Terus kemudian mau belajar, gitu kan. Kalau dulu belajar ya selain di sekolahan kursus. Nah ini ada apa ruang guru gitu kan. Bagaimana juga menyediakan. Jadi sekarang mau tidak mau sebuah lini gitu kan itu bisa dibuat ya, dibuat sebuah usaha gitu kan. Baik dalam bidang pendidikan, ya ekonomi gitu kan, semua akan menghasilkan uang gitu kan ketika kita tahu ya di mana kita mampu untuk kemudian melihat potensi-potensinya. Ya, saat ini yang seringkali kita tidak bisa melihat potensinya adalah kadang-kadang kita mau mulainya dari mana? Ya, memulainya dari mana? Ya, memulainya saya harus mulai dari mana ya?
gitu kan. Nah, kalau kita kebingungan dari situ adalah karena kita minimnya pengalaman-pengalaman terhadap dunia pekerjaan. Ya kalau kita bisa melihat bahwasan dari latar belakang ini anak-anak muda ini ya tentu mereka memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yang cukup baik. Berarti memang gitu kan kalau kita mau berskala yang besar ya kita harus memiliki sebuah pendidikan yang baik. Supaya apa? Bukan untuk mentalitasnya bukan untuk menjadi seorang pekerja tadi yang sewaktu-waktu ketika perusahaan bangkrut dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi membuat sebuah peluang usaha. Dan saat ini pun banyak anak-anak muda gitu kan yang mulai merintis membuat sebuah usaha kecil-kecilan, ya baik itu secara e-commerce maupun menjual dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga perlu ditanamkan. Kita sebagai seorang eh, nantinya pemimpin atau mentalitas adalah berani mengambil sebuah risiko. Seringkali kita tidak mendapatkan kemampuan untuk pengambilan risiko. Ya, yang kita tahu adalah tadi sudah kita bertanya mulainya dari mana, terus kita takut ya nanti bangkrut, modal tidak seberapa dan lain sebagainya. Iya, karena tadi kita tidak memiliki sebuah pengalaman, kita tidak memiliki sebuah kemampuan untuk menjadi seseorang leadership ataupun kemudian pengusaha itu. Kita bisa melihat nih, kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi individu atau tim yang mencapai tujuan organisasi secara adaptif, produktif, dan beretika. Ya, ketika kita menjadi dalam sebuah perusahaan bisnis ataupun usaha, ya kita harus memiliki nilai ini. Ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya tanpa kita pelajari adalah itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi seringkali pemimpin itu ya ilmu itu tidak digunakan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ya, jadi ini tadi mengarahkan, memotivasi. Tapi begitu kita sedang pada fase bertumbuh, gitu kan, maka kita tidak bisa mempengaruhi, kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita tidak mampu untuk tahu tujuan dari sebuah perusahaan, organisasi ini, gitu kan. Sehingga apa yang terjadi adalah ya kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kegagalan karena sebenarnya adalah ketidakkonsistenan kita, ketidakpastian kita terhadap apa yang tujuan yang kita inginkan. Ya, tentu sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita mempengaruhi sebuah perusahaan tadi adalah kita harus mampu untuk benar-benar apa yang menjadi keahlian saya pada saat ini, gitu kan. Ya, bisa lanjut. Di slide selanjutnya kita bisa akan melihat gitu kan. Nih, kepemimpinan efektif. Kita bisa melihat ada visioner ya, tentu dan strategis. Mampu melihat tren masa depan dan menyesuaikan strategi ya. Jadi harus tahu nih, kira-kira minggu depan ya ataupun bulan depan atau 2 bulan lagi gitu kan. Ketika ada perubahan sudah siap atau belum gitu kan. Jika misalnya ketika saya saat ini yang sedang tren apa sih gitu kan. Oh, minuman-minuman ya. Coba macam-macam minuman. Sekarang jenis minuman itu banyak ketika ini ya. Yang ada matcha, ada dan sebagainya. Pokoknya minuman-minuman semuanya lagi tren gitu kan. Lihat apakah sebulan lagi minuman ini akan masih tren lagi gitu kan. Dulu bagaimana Thai tea yang tren di mana-mana kita lihat ada Thai tea semua gitu kan. Saat ini ya masih ada tapi tidak sepopuler dulu. Sekarang ada minuman yang warnanya seperti air putih saja gitu kan, lagi tren gitu kan. Minuman lagi tren di mana-mana. Apa berarti kan sifat konsumen pada saat itu bukan hanya pada rasa ataupun kesehatan saja, tapi ya hanya tren saja. Oh ini ada ya sesuatu yang baru perlu dicoba dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang kepemimpinan yang efektif ini melihat apakah sanggup ketika kita melakukan hal itu, terus ada perubahan, bagaimana dengan barang-barang produksi yang kita lakukan gitu kan. Apakah nanti ya ini hanya sebatas tren saja 1 bulan selesai atau bisa bertahan sampai setahun 2 tahun gitu kan. Ada barang-barang yang memang dia akan bertahan lebih lama, ada yang dia hanya sifatnya tren saja gitu kan. Nah, kita harus melihat strategi ini ya. Sekarang bahkan kita bisa melihat
Kalau dulu gitu kan, kalau artis apa gitu kan hanya dia muncul di iklan-iklan saja, di iklan televisi, sampo dan sebagainya. Saat ini tidak menggunakan media sosialnya, dia berjualan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang punya media sosial TikTok atau Instagram atau Facebook gitu kan. Bahkan para artis pun sekarang sudah memanfaatkan followersnya, pengikutnya gitu kan, yang banyak untuk dia berjualan, berjualan handphone, baju dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mau juga bersaing dengan mereka gitu kan? Kita punya pasar yang mana gitu kan? Pasar handphone mereka tentu secara pengikut mereka lebih banyak. Kita siapa? Misal lihat followers kita berapa. Apakah kita juga bisa sanggup gitu kan untuk bersaing di situ? Maka kita bisa melihat tren yang saat ini sedang berlangsung apa, terus kemudian bagaimana kita menyesuaikan strateginya. Kemudian komunikatif, terbuka terhadap masukan dan mampu mengintrospeksi. Ya, seringkali ya ketika kita berada pada top leader gitu kan, kita akan susah untuk mendapatkan masukan. Apalagi ide itu tidak muncul dari diri kita, muncul misalnya dari staff kita atau muncul dari karyawan kita. Maka ini yang terjadi ya. Mungkin bisa juga gitu kan perusahaan-perusahaan tadi seperti mungkin Nokia tadi gitu kan. Kalau dulu dia mampu untuk berdiskusi, mampu untuk menurunkan egonya pimpinannya gitu kan untuk memasukkan software lain ke dalam perusahaannya, ya mungkin masih tetap bisa bersaing. Sedangkan saat ini mau bersaing kan sudah terlewat jauh ya, merek-merek sekarang ya dengan brand-brand sekarang dengan kualifikasi sekarang ya akan sulit gitu kan. Terus kemudian berbasis data dan inovasi. Ya tentu kita harus menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tadi kita harus pintar-pintar sekali untuk membaca data, ya, melihat trennya tadi, membacanya, menginformasinya. Apakah ini tadi sifatnya sementara atau memang sifatnya bisa permanen. Jadi ketika kita memang di dalam dihadapkan sebagai seorang leader di dalam memimpin sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha, maka kita harus mampu untuk melihat ataupun mengambil informasi dari semua pihak gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ini mampu menjadikan diri kita sebagai pengambil keputusan, itu pengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir adalah empatik dan adaptif, yaitu adalah bagaimana kita mengerti kebutuhan tim dan pelanggan. Ingat, bukan hanya kebutuhan pelanggan saja yang menjadi nomor satu, tapi tim juga kadang juga seringkali terlewatkan. Karena terlalu tadi ketika brand kita ya ataupun produk kita sedang disukai oleh banyak orang ya, maka kita akan memproduksi dengan skala besar, tapi kita melupakan bagaimana kebutuhan tim itu gitu kan. Produksi yang besar berarti kita harus menambah tim gitu kan dengan produksi yang besar. Kalau produksinya kecil berarti timnya yang lebih sedikit. Oke, next ya, saya kira tinggal beberapa slide lagi, 2 slide lagi. Dan ini bagaimana kita bisa melihat customer relationship atau kalau saya lebih suka dengan mengatakan sebagai menyentuh hati konsumen tadi. Ya, ketika kita bisa menyentuh hati konsumen gitu kan, maka kita bisa membangun dan menjaga, memperkuat hubungan yang jangka panjang. Bapak Ibu, ketika suka misalnya belanja ke baik itu toko online ataupun toko secara offline gitu kan, maka bukan hanya kualitas barangnya saja gitu kan, tapi kenyamanan hati kita gitu kan, kepercayaan kita. Coba kalau kita sedang belanja di toko online gitu kan, ketika kita belanja ya check out gitu kan, kemudian kita membayar gitu kan, terus barang itu datang sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, maka kita senang. Maka untuk next mungkin bulan depan kita akan belanja di situ. Bahkan kita sempat untuk menawarkan teman-teman kita, nggak pernah kita ditanya atau kita menanya, kalau mau beli baju online yang bagus di mana ya? Nah, kita kan minta rekomendasi. Karena takut kan banyak penipuan, barang tidak sesuai keinginan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menjaga pada kualitas konsumen tadi. Dan yang terakhir, boleh next. Yang terakhir ini, kenapa kita harus menyentuh hati konsumen? Ya, pertama ada loyalitas dibangun dari hubungan bukan diskon. Ya, kadang-kadang kan kita sudah mulai pintar ya. Kalau dulu mungkin ketika ada diskon 50% atau 80%, nah kita cepat-cepat ya beli gitu kan. Tapi begitu barang datang, entah bajunya kegedean, molor, tidak sesuai warna dan lain sebagainya. Nah, dia tidak seperti itu. Kadang-kadang kita juga sekarang kebutuhan konsumen itu adalah ketika membeli barang itu
ya dia harus sesuai dengan kualifikasi, gambar, misalnya ukuran dan lain sebagainya. Kemudian tadi konsumen sebagai promotor, ya, karena pelanggan puas akan dengan sukarela dia mempromosikan produk kita, ya. Pasti, apalagi di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak, tetangga kita, oh kok beli ini di mana? Bagus, terus awet, ya beli sepatu, oh, bedal online sudah murah, awet, maka dia akan beli. Mungkin dia tidak beli untuk dirinya, tapi dia akan beli untuk temannya dan lain sebagainya. Temannya akan diberikan ini. Jadi kita mendapatkan iklan yang bagus. Nah ini menjaga konsisten dalam loyalitas konsumen sebagai promotor tadi ini yang perlu dibutuhkan, ya. Terus yang terakhir adalah pengalaman yang mengena kepercayaan jangka panjang. Ketika ada hubungan emosional, menciptakan kepercayaan yang tidak bisa diganti hanya dengan kualitas produk saja. Ya, jadi ketika ketiga ini bisa menyentuh hati konsumen, maka tentu kita sebagai top manager atau pengusaha, kita akan mampu lebih dalam di dalam proses hubungan antara eh, usaha kita, produk kita dengan pelanggan kita. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan disambung oleh Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juni. Baru saya mau ingatkan Pak, waktunya habis dan Bapak pas sekali nih. Terima kasih Pak. Saya yakin Bapak Ibu peserta webinar sudah mempersiapkan, menggelitik banget ini berkaitan dengan materi ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sudah disiapkan oleh para Bapak Ibu semua peserta webinar, tapi mohon ditahan sedikit saja karena kita akan nyambung dulu ke materi selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, khawatir hilang ya. Nanti pada sesi tanya jawab boleh nanti disampaikan ya, supaya materi yang kedua bisa kita dengarkan terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa yang nanti akan nyambung bagaimana. Baik, materi kedua ini berkaitan dengan penerapan customer relationship. Nah, beliau tadi sudah saya sampaikan, pemateri kita yaitu Bapak Rian Haditya, SEMM. Selain sebagai akademisi juga, beliau juga merupakan seorang pemasar, seorang wirausaha, dan juga customer relation manager. Jadi ini kayaknya matching banget untuk materi ini. Kita dengarkan langsung bukan hanya dari sisi akademisi tapi sebagai praktikum langsung. Baik, pada Bapak Rian Haditya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fulaisum atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua FEPSI, Pak Ahmad Rozi, izin Pak. Ya, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya untuk bisa sharing dengan apa namanya rekan-rekan dan pada webinar hari ini, dan juga terima kasih Pak Juni tadi luar biasa atas pemaparan materinya. Nah, saya sedikit menyambung saja terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan terkaitan dengan effective leader dan juga customer relationship management. Mungkin saya langsung saja ya masuk kepada kaitannya dengan customer gitu. Nah, tadi sudah disampaikan terkait dengan kepemimpinan, lalu juga bagaimana kita bisa menjadi pemimpin atau leader yang baik dalam memimpin sebuah perusahaan. Nah, tanpa kita sadari mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua, kadang ada satu hal yang luput ya. Ada satu hal yang luput dari benak seorang pemimpin, dari benak seorang pebisnis, dan juga dari benak seorang produsen. Siapa itu? Yaitu adalah customer ya. Jadi pada saat ini mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah dengar yang namanya FOMO ya, viral ya, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari biasanya para pebisnis hari ini atau rekan-rekan anak teman-teman anak muda saat ini adalah mereka mengejar bisnis yang FOMO gitu. Jadi apa yang lagi viral nih, mereka nggak mau ketinggalan gitu ya. Kalau bahasa anak-anak Gen Z itu mungkin bahasanya lah si paling ya, si paling
up to date ya, si paling apa gitu. Nah itu salah satu hal yang luput biasanya adalah customer itu inginnya seperti apa. Ya, jadi kalau bahasa saya itu adalah bisnis itu hadir berdasarkan keresahan dan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi kita kalau tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Juni, belum tentu nih bisnis yang hari ini booming, belum tahu nih besok lusa bulan depan masih ada atau enggak gitu. Karena memang perputaran bisnis lalu juga tingkat kebutuhan, ya tingkat keinginan konsumen itu berubah-ubah. Semakin hari semakin banyak produk-produk yang inovasi. Nah, salah satunya adalah customer ini betul-betul harus kita perhatikan untuk apa? Ya tadi karena konsumen itu adalah seorang yang memang terbiasa ya untuk membeli satu produk dan juga memang kita harus penuhi kebutuhan dan keinginannya. Banyak beberapa tadi bisnis atau juga perusahaan-perusahaan yang baru seumur jagung udah tumbang gitu. Nah, karena mungkin salah satunya adalah mereka tidak melihat apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, kalau teman-teman mahasiswa masih berpikiran bahwa inovasi itu adalah produk baru gitu, kan enggak seperti itu. Bisa aja yang sudah ada, tapi kita tambahkan apa nih value-nya ya, apa sih apa namanya plusnya dibandingkan produk-produk yang sudah ada. Nah, itu mungkin kita berangkat dari situ. Next, Pak, mohon maaf. Nah, karakteristik konsumen ini ternyata ada beberapa Bapak Ibu rekan-rekan semua. Yang pertama adalah ada yang namanya customer cheap customer. Jadi customer ini biasanya suka diskon ya, suka diskon, suka harga yang murah. Mungkin ibu-ibu ya cari-cari diskon. Biasanya kalau di e-commerce atau di platform tertentu pasti belanjanya di tanggal tertentu ya. Nanti bentar lagi itu di tanggal 24 ya, tanggal 1 ya biasanya ada flash sale gitu. Nah, itu karakter yang pertama. Lalu karakter yang kedua ada difficult customer. Jadi customer itu pasti selalu berpikiran negatif dulu ya. Kayaknya nih kalau harganya murah nggak akan lama nih ya. Terus ini kayaknya kalau produknya udah banyak, besok lagi ada lagi yang baru nih gitu. Nah itu customer yang memang punya pemikiran yang negatif dulu sebelum dia positif gitu. Lalu yang ketiga ada sophisticated customer. Jadi customer itu sebelum melakukan pembelian, biasanya mereka istilahnya apa ya? Survei dulu nih. Sebelum saya beli produk A, sebelum saya beli produk B, saya harus cari tahu dulu produk A dan produk B ini fungsinya apa, manfaatnya apa, gitu. Jadi mungkin ada juga ya yang ada impuls apa namanya yang pembelinya tuh ngedadak karena oh ada diskon beli, ya nah, itu mungkin masuknya ke cheap customer karena sukanya diskon gitu. Terus yang terakhir adalah affluent customer. Jadi dia memang betul-betul memikirkan kualitas yang terbaik gitu. Mau itu harganya mahal, mau itu efek apa namanya terbatas dan lain sebagainya. Yang penting saya harus punya produk yang terbaik gitu. Nah, di situ pun kalau kita sambungkan ke arah kepemimpinan, ya jadi pemimpin sebuah bisnis itu tinggal memilih produknya ingin menjadi mass product, ya, custom product, atau yang memang produk terbatas tapi berkualitas. Nah, itu peran pemimpin itu sangat-sangat dibutuhkan juga bagi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis untuk memutuskan arahnya kemana nih. Bisnisnya, produknya, harganya, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menghadapi keempat karakteristik customer ini gitu. Nah, next Pak. Nah, tadi nah poinnya adalah di customer relationship management ini adalah bagaimana kita mungkin selaku pebisnis, pemimpin sebuah perusahaan ini harus melihat bahwa konsumen itu adalah partner kita, itu teman kita gitu. Karena apa? Banyak kok customer yang biasanya mereka itu akan pindah karena tidak diperlakukan dengan baik oleh si produk atau bisnis tersebut gitu. Ya banyak kok apa namanya kasus-kasusnya Bapak Ibu juga tahulah ada beberapa produk yang memang karena dia punya brand ya karena dia punya apa namanya premium produk tapi untuk segi untuk menjaga hubungan dengan pelanggannya itu kurang bagus. Bahkan ya kalau dari bisnis yang skala kecil mungkin teman-teman saya sering ngobrol dengan teman-teman UMKM, teman-teman mahasiswa, kenapa misalkan selalu belinya ke pedagang A, B, C? Ya Pak karena si bapaknya ramah gitu.
Ya Pak, karena kalau ada apa-apa selalu gampang untuk aksesnya dan sebagainya gitu lah. Jadi satu hal penting yang harus betul-betul kita perhatikan adalah bagaimana pada saat Bapak Ibu rekan-rekan semua memiliki sebuah bisnis dan menjadi pemimpin sebuah bisnis atau organisasi, kita bisa touch gitu. Kalau tadi kata Pak Juni, bagaimana kita bisa menyentuh hatinya gitu. Kita bisa touch si customer tersebut dengan cara apapun gitu. Yang sampai kita mengabaikan customer yang memang betul sudah loyal kepada produk kita. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menjaga komunikasinya itu secara tepat dan lancar gitu. Percuma kalau lancar tapi bahasanya kurang tepat. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Mungkin Bapak Ibu belanja di platform banyak ada apa namanya interaksi dengan seller gitu ya. Oke, dia fast respon tapi kata-katanya kurang enak nih gitu. Pasti akan kapok, nggak akan belanja ke situ lagi gitu. Pasti kita cari produk yang lain atau seller yang lain dengan produk yang sama tapi lebih ramah dan penjelasannya itu lebih jelas gitu. Nah, itu salah satu tantangan yang memang dihadapi di bisnis modern saat ini. Apalagi semuanya serba online, serba digital. Orang-orang, apalagi teman-teman mahasiswa, Gen Z, mungkin kita juga, Bapak Ibu ya, mager ya untuk keluar. Nah, nah itu poinnya adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan pelanggan kita. Oke, next. Oke, apa sih manfaat kita menerapkan si CRM ini atau Customer Relationship Management ini? Mungkin Bapak-bapak, Ibu, para senior semua sudah apa namanya sering mendengar ya terkait dengan CRM. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya tadi karena kita ingin apa namanya mempertahankan customer yang sudah ada ya, otomatis kita harus bisa meningkatkan juga pendapatan dari perusahaan atau bisnis kita. Lalu yang kedua, kita harus mengejar untuk peningkatan kepuasan pelanggan. Itu paling pasti gitu. Kalau dulu mungkin customer itu akan patuh atau akan nurut dengan produk yang kita buat. Tapi hari ini kita berubah tempatnya. Kita harus cari tahu nih apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi keresahan dari si customer itu sendiri. Sehingga kita buat produk nih yang memang betul-betul dibutuhkan oleh customer gitu. Lalu yang ketiga mengurangi kehilangan pelanggan. Nah, kita harus bisa meretensi dari si pelanggan-pelanggan ini pindah gitu, pindah ke apa namanya pesaing yang lain karena ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua tahu ya hari ini produk makanan, minuman, barang-barang itu pelaku usahanya banyak banget gitu. Mungkin nggak tahu ya di kota Bapak Ibu semua, kalau di Bandung setiap belokan itu pasti ada yang jualan es teh gitu ya. Nah itu antar beda 1 kilo, bahkan sebelahan ada yang jual gitu. Nah itu bagaimana kita pinter-pinternya kita bisa apa namanya tetap touch dengan si pelanggannya kita gitu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi bisnis ya daripada kita kalau saya ngobrol sama teman-teman UMKM itu Pak kita salah satu yang boncos itu adalah pasti ngeluarin budget untuk marketing nih gitu. Untuk apalagi untuk spend uang di apa namanya iklan di ads ya ads untuk di media sosial itu sama di platform itu besar banget gitu. Nah, salah satunya adalah kita bagaimana caranya kita bisa memainkan atau menjaga si CRM ini bisa terimplementasi baik di bisnis atau organisasi kita. Nah, itu. Next. Nah, izin bahwa si CRM ini tidak ujuk-ujuk ya, tidak apa namanya, tidak langsung apa namanya bisa terimplementasi gitu. Ada beberapa tahapan yang memang harus kita lalui atau ada journey-nya gitu ya. Yang pertama adalah caranya adalah kita harus menambah pelanggan barunya dulu nih gitu. Untuk apa? Agar kita bisa melihat nih perbandingan pada saat kita sebelum melakukan CRM ini, sebelum ada si pelanggan baru itu seperti apa kenaikannya dibandingkan dengan pada saat kita sudah ada pelanggan baru. Oh, ternyata CRM ini sangat-sangat diperlukan untuk menambah pelanggan baru. Nah, jadi kita butuh before and after-nya gitu. Lalu yang kedua
menambah nilai dari pelanggan. Apa sih yang ditambah nilainya gitu ya. Contoh, sekarang mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau beli satu produk yang mungkin eksklusif, itu apa namanya suka ada tambahan-tambahan lainnya gitu kan. Ada perintilan-perintilan yang bisa ditambahkan pada produk Bapak Ibu semua gitu. Misalkan kalau kita beli mobil misalkan ya, pasti kita sudah termasuk all in dengan apa jok kulitnya, dengan apa tuh sunroofnya dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat atau nilai tambah kepada customer agar apa? Customer itu biasanya ingin beli dengan harga yang sama tapi dapat plus-plusnya beda dari yang lain gitu. Nah, intinya sih itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus bisa mempertahankan pelanggan itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, next nanti saya akan infokan. Oke, next. Bisa dilewat aja. Next. Nah, manfaatnya tadi ya si sosial jadi ada social customer relationship management ini arahnya adalah bagaimana kita bisa memainkan si CRM ini pada tingkatan sosial. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa meningkatkan keterlibatan konsumen. Kalau saya bilang ke teman-teman mahasiswa yang udah punya usaha itu, eh, teman-teman jangan malu untuk live gitu. Mau di live di TikTok, Instagram, ya itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita harus apa namanya bisa berinteraksi, ya harus berinteraksi dengan konsumen kita dan kita juga harus membranding gitu. Apa sih kita jualan apa sih? Kita produk apa? Brandnya seperti apa dan sebagainya. Karena kalau kita hanya mengandalkan postingan-postingan di feed ya atau di postingan biasa, itu konsumen biasanya nggak akan baca, scroll aja gitu. Karena mereka cari yang lebih rame gitu. Makanya kalau sekarang, kalau saya bilang ke teman-teman itu, kayaknya lebih efektif kita kalau kita bikin story deh di Instagram daripada kita sering-sering upload feed di Instagram gitu. Di TikTok juga sama gitu. Jadi orang tuh sekarang lebih banyak views lihat yang apa namanya video daripada kita bikin postingan gambar aja gitu. Nah, itu salah satunya untuk meningkatkan keterlibatan konsumen untuk berinteraksi ya. Lalu yang kedua, membangun citra merek yang positif, image yang positif di mata konsumen karena ini butuh waktu juga gitu ya, butuh waktu untuk membuat citra merek yang memang positif. Lalu yang ketiga, ya tadi kita harus meningkatkan hubungan dan layanan kepada pelanggan lagi-lagi sebesar apapun brand kita, sebesar apapun brand Bapak Ibu semua, kalau hubungan dengan pelanggannya kurang bagus, pasti lambat laun akan ditinggalkan. Ya, apakah itu dari segi interaksi, ya, dari segi apa namanya pelayanan, lalu juga dari segi produknya yang menurun. Nah, itu pasti akan lambat laun ditinggalkan oleh konsumen. Apalagi konsumen hari ini adalah konsumen yang kritis gitu. Cacat sedikit aja kalau kita telat menangani viral ya. Ya, itu yang dikejar. Apa-apa saya viralin nih gitu. Nah, untuk menjaga itu ya kita harus bisa touch dengan si customernya mau itu secara langsung, mau itu via platform, mau itu via e-commerce. Nah, itu kita harus punya caranya masing-masing itu. Oke, next. Nah, di dalam CRM ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua, ada strategi 4R nih, ya. Yang satu relationship pasti kita harus menjaga hubungan dengan si pelanggan. Lalu juga jangan lupa Bapak Ibu semua, kita jangan terlalu fokus dengan pelanggan, tapi kita juga harus bisa memperlakukan pekerja kita, ya. Kita harus bisa terhubung juga dengan apa namanya karyawan kita, ya. Untuk apa? Mengkomunikasikan nih bagaimana caranya memaintain kalau ada apa namanya kalau ada keluhan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu karyawan pun kita jangan abaikan karena tombak utama kita ya karyawan itu sendiri gitu. Ya karyawannya harus apa namanya diedukasi ya. Lalu yang kedua adalah retensi. Kita harus bisa memberikan pertahanan kepada eh, pelanggan dan juga ada referral, ada recovery. Nah, ini ada penjelasannya. Next, pertama yang relationship. Eh, Nah, relationship mungkin Bapak Ibu
pernah lihat nih postingan yang seperti ini ya. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan dengan pelanggan yang bisa lebih dekat gitu. Nah, nanti bentar lagi bulan Agustus pasti banyak nih diskon yang yang namanya Agus ya, yang kelahiran 17 Agustus dan sebagainya gitu. Mungkin ada juga kemarin di bulan Juni ya, mungkin Pak Juni misalkan ya bisa dapat diskon berapa persen kalau beli di platform apa atau di rumah makan apa. Nah, itu salah satu cara kita bisa menjaga atau membangun hubungan dengan si para customer yang melalui apa ucapan-ucapan di hari besar atau juga kita bisa bikin satu komunitas gitu, bikin komunitas atau juga bisa bikin gathering gitu. Itu yang diadakan oleh bisnis. Oke, next. Eh, Selanjutnya adalah retensi. Nah, salah satu cara untuk kita mempertahankan pelanggan adalah ada upsell dan juga ada cross sell. Mungkin Bapak Ibu yang suka ke bioskop, pas beli beli popcorn pasti selalu ditawari, Pak, Bu, boleh nggak kalau saya tawari dengan minumnya ini lebih murah loh gitu daripada beli satuan gitu. Ini Ibu, Bapak kalau beli kolanya aja cuman 100.000 misalkan gitu ya. Tapi kalau dengan burgernya ini cuma 120.000. Oh ya kita mikir-mikir, ya udahlah kita beli gitu. Padahal kan harga aslinya nggak segitu gitu. Nah itulah gimana caranya kita bisa mempertahankan pelanggan untuk beli produk-produk kita gitu. Biasanya dengan strategi upsell, cross sell, bundling. Nah itu ada beberapa caranya. Next juga referral atau mungkin hari ini Bapak Ibu lebih sering mendengar terkait dengan affiliate ya, affiliate marketing gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sering ngobrol dengan mahasiswa, terutama di manajemen, mereka itu sekarang lagi menggandrungi yang namanya affiliate ya, bagaimana mereka punya satu platform yang isinya produk-produk dari produknya itu produk orang lain, tapi mereka promosikan di TikToknya mereka gitu. Jadi setiap Bapak Ibu misalkan dapat link Shopee nih dari mahasiswanya Bapak Ibu, nanti kalau belanja Shopee misalkan ya, jangan lupa pakai link ini ya. Nah, pada saat Bapak Ibu check out, ternyata itu udah nyangkut ke akunnya mahasiswa Bapak Ibu. Nah, mahasiswa Bapak Ibu nanti dapat komisi berapa gitu. Nah, itu salah satu yang lagi digandrungi juga nih oleh mahasiswa affiliate gitu, affiliate marketing ya buat nambah bayaran kuliah dan sebagainya gitu kan. Nah, itu biasanya mereka pakai. Ada juga yang member get member. Kalau dulu kan kode referral, ada juga cashback gitu ya kepada konsumen yang baru. Oke, next. Nah, ada juga eh, recovery. Recovery itu biasanya kita akan melakukan kalau sudah ada tanda-tanda nih, ya, sudah ada tanda-tanda bahwa konsumen ini pasti akan pindah ke pesaing yang lain. Ya. Eh, Isi recovery ini salah satu cara untuk menangani pelanggaran yang memang sudah kecewa nih, gitu. Nah, maka kita harus berikan layanan-pelayanan yang lebih baik. Kalau di marketing ada istilah atau ada bahasa mengubah hal yang negatif menjadi hal yang positif gitu. Dimana kalau misalkan yang menjadi hal yang negatifnya itu ada di layanan, ya berarti nanti next-nya adalah si layanan kita itu harus menjadi hal yang positif gitu. Jadi si konsumen itu pergi ke kita karena layanan kita yang lebih baik gitu. Terus ada juga istilahnya adalah sleeping customer. Jadi dulu tuh pelanggan kita, sekarang berhenti gara-gara apa? Dia bosen gitu. Dia bosen dengan produk yang kita buat gitu. Nah, yang dilakukan salah satunya oleh Samsung. Jadi mungkin Bapak Ibu semua rekan-rekan ada HP Samsungnya misalkan ya, yang dulu beli tapi udah nggak kepake gitu ya. Itu bisa di trade in, ditukar tambah ya. Salah satunya adalah tadi, oh ya udah kalau misalkan harga HP saya yang punya ini di harga 800, saya bisa tinggal nambah 1 juta lagi nih untuk bisa dapat HP baru gitu. Otomatis kan untuk si Samsung menjadi satu hal yang positif juga nih ya untuk menambah atau mengembalikan konsumen yang dulu pernah hilang lah gitu ya kalau bahasa eh, kalau teman-teman tuh kayak gitu. Jadi mengembalikan yang dulu konsumen tuh pernah jadi pelanggan kita tapi udah pergi gitu ya ke apa namanya eh,
bisnis yang lain gitu. Nah, itu strategi 4R untuk penerapan si CRM ini. Hmm. Next, mohon maaf. Nah, apa sih yang memang perlu dibutuhkan dalam pelayanan pelanggan ini ya? Yang pertama adalah personalize ya, layanan sepenuh hati gitu. Jadi memang betul-betul kalau saya tuh bilang bahwa kalau kita menekuni satu pekerjaan itu harus sesuai dengan hati gitu. Kalau nggak sepenuh hati, kita pada saat melayani akan setengah-setengah gitu. Nah, jadi kita cintai dulu nih. Kita harus tahu dulu produk knowledge dari produk kita itu seperti apa. Agar apa? Kita bisa memberikan layanan itu sepenuh hati kepada customer ya. Taruhlah misalkan customer itu tidak merasakan terkait dengan pelayanan kita, itu menjadi lain soal. Setidaknya adalah kita sudah bisa berusaha gitu ya untuk bisa tetap terhubung dan juga bisa melayani apa yang dikeluhkan atau apa yang dibutuhkan oleh customer. Lalu yang kedua adalah memorable, pelayanan yang bermakna. Nah, itu tadi yang mungkin di awal saya bilang, kenapa sih si A, si B, si C selalu beli ke si apa namanya pedagang A, pedagang B? Ya Pak, karena yang jualnya itu punya ciri khas. Misalkan kalau di sini dekat kampus kita, dulu daerah-daerah saya ada namanya ST Sahabat. Kok kenapa Sahabat gitu? Karena yang jualnya selalu halo sahabat gitu, halo Kak, dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi sebuah makna bahwa si bisnis tersebut punya apa namanya tertanam di eh, pikirannya mereka gitu. Kalau mau beli minuman ya ke ST Sahabat misalkan kayak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah yang paling krusial adalah timely. Kita harus cepat tanggap karena konsumen itu kita mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah punya permasalahan terhadap satu platform atau satu produk, kita dibikin kesal gara-gara lama nunggu gitu. Ya, nah mungkin untuk masalah itu kan nggak bisa ya kita pecahkan di saat itu juga. Minimal adalah kita menyapa dulu dan juga apa namanya ikut prihatin. Contoh misalkan Bapak Ibu pernah ada satu keluhan, template-nya adalah mohon maaf Bapak Ibu apabila eh, kurang berkenan, admin ikut bersedia dan sebagainya. Nah itu kan minimal si customer itu cepat ditanggapi dulu. Nah, sambil kita menunggu solusi yang akan diberikan kepada customer. Nah, itu ada beberapa aspek ya, yang kita bisa apa namanya gunakan untuk melayani dari pelanggan yang kita punya seperti itu. Oke, next yang terakhir saya percepat nih. Ada ya tadi ya indikator pelayanannya yang pertama tangible gitu ya. Bukti fisiknya ada nggak nih gitu ya. Mereka merasakan dari pelayanan kita atau enggak gitu. Lalu yang kedua empati, kita bisa nggak? Jadi kita tuh pemilik bisnis, pemimpin sebuah bisnis harus bisa berempati terhadap apa namanya keluhan yang dirasakan atau hambatan yang dirasakan oleh customer gitu. Ya karena tadi customer itu inginnya instan, inginnya cepat ditanggapi. Otomatis kalau kita udah lama untuk melayani ya produknya kurang bagus, terus kita tidak berempati, ya sudah gitu. Viral ujung-ujungnya gitu. Karena kan ya sekarang karena mereka di TikTok kan cepat viral tuh ya. Nah, itulah eh, mungkin salah satu minusnya seperti itu. Mohon maaf, tertutup ya slide-nya. Oke, Oke, yang selanjutnya mungkin saya lanjutkan terkait dengan eh, respon ya responsiveness gitu. Kita harus bisa cepat menangkap apa yang menjadi keluhan dari customer gitu. Itu menjadi salah satu faktor juga yang memang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir assurance, itu kita harus bisa menjamin bahwa customer itu tidak akan mengalami hal yang sama terkait dengan apa aduan yang dia adukan saat ini gitu. Apakah misalkan kita kasih Bapak ini saya kasih kita kasih asuransi 3 hari atau kita kasih apa namanya jaminan 3 hari. Nanti kalau rusak silakan balik lagi free gitu. Nah itu salah satu cara bagaimana kita menghadapi konsumen yang berbagai macam karakteristiknya yang kita harus pahami satu-satu gitu ya.
Nah, apalagi di dunia marketing, otomatis kita akan berhadapan dengan isi kepala yang berbeda gitu. Yang menurut si A pasti akan puas, menurut B nggak akan puas gitu karena tingkat persepsi atau apa namanya ya harapan mereka tuh berbeda-beda gitu. Oke, next yang terakhir, nah, yang terakhir ya ini kaitannya adalah terkait dengan bagaimana sih Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa membangun si CRM ini pada sektor bisnisnya atau di dalam sebuah organisasi. Yang pertama paling penting adalah komunikasi itu menjadi satu hal yang paling penting Bapak Ibu rekan-rekan semua karena memang dengan komunikasi kita akan tahu apa yang dihadapi oleh konsumen, hambatannya apa, terus apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Nah, itu salah satunya adalah dari komunikasi. Dan mungkin saya sedikit lihat kalau ada satu hal, mungkin Bapak Ibu punya bisnis, jangan sekali-kali menutup kolom komentar. Oke. Nah, di Instagram maupun di TikTok karena di kolom komentar itu kita secara tidak langsung bisa mendapatkan apa namanya insight lebih jauh apa sih yang mereka keluh kesahkan. Nah, itu menjadi satu hal masukan juga untuk si bisnis tersebut. Lalu yang kedua adalah minta feedback. Minta feedback jangan hanya kalau kan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah mengalami, kan jangan lupa bintang limanya ya, ya. Tapi mereka melupakan apakah dari balik bintang 5 itu ada ketidakpuasan atau seperti apa, gitu. Itu feedback itu sangat penting. Lalu yang ketiga, selalu mengatasi keluhan dan umpan balik negatif. Jadi jangan membalas hal yang negatif atau umpan negatif itu menjadi hal yang negatif juga, gitu. Lalu yang keempat, hadiah pelanggan setia. Hadiah untuk pelanggan yang loyal itu sangat-sangat penting juga. Yang terakhir, pasti kita harus touch terhadap pelanggan kita. Nah, itu untuk menghadapi apa namanya eh, konsumen-konsumen yang dengan berbagai karakter. Mungkin itu saja, Bapak Ibu rekan-rekan semua sedikit sharing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya silakan kepada Pak Folaisum. Baik, Bapak Rian, terima kasih. Luar biasa sekali materinya. Insya Allah ini benar-benar mudah sekali untuk sedikit kita aplikasikan sepertinya di bisnis-bisnis kita. Terutama mungkin ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang berusaha merintis bisnisnya. Mudah-mudahan kita bisa menularkan materi-materi ini ya. Baik, dari kedua materi ini saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan dan mungkin ada yang sudah mencatat dari pemateri pertama ya. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi pertama ini kita akan berikan 3 penanya saja. Untuk sesinya kita akan buat 3 sesi. Jadi untuk yang nanti akan bertanya, boleh nanti melambaikan tangan melalui chat atau melalui apa nih? Lupa saya. Ya, nanti boleh mengangkat tangan, nanti kita panggil siapa yang melambaikan tangan terlebih dahulu. Dan nanti sebelum bertanya boleh perkenalkan diri dulu dari kampus mana, nama dan dari kampus mana lalu pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai buka untuk sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Boleh? Silahkan. Saya Pak. Siapa nih? Cakti, Pak. Pak Cakti Indra Gunawan. Iya Pak. Pak Cakti. Boleh Dari... Bapak? Boleh ya. langsung bertanya saja Pak, supaya nanti mudah untuk yang lainnya juga. Silakan Pak Cakti. Ya, okay. Terima kasih. Nama saya Cakti Indra Gunawan. Saya dari Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. AFEPSI Jatim saya. Ya. Dari Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Pertanyaan saya untuk Bapak berdua ya. Ini langsung aja berdua pertanyaannya. Menarik sekali ini, luar biasa. Saya sangat ya terhentak juga ya, terhenyak dengan bahwa statement not only for short term but long term ya. Jadi ternyata kita nggak bisa melayani konsumen hanya sebentar dan tapi jangan yang lama gitu loh. Memang harus yang lama karena
banyak bisnis itu tutup karena kan konsumen pindah atau tidak dilayani dengan baik atau tidak ada katakanlah kekeluargaan, kenyamanan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, bagaimana agar leadership yang atau kita sebagai owner ya, owner UMKM ya, itu bisa menjaga mental anak-anak atau mental staff kita itu untuk selalu tersenyum, selalu cepat tanggap seperti tadi itu, selalu melihat apa ya dinamika di pasar dan sebagainya. Jadi tidak hanya apa itu, jadi mereka tuh tetap menjaga apa ya semangat untuk melayani gitu loh. Gimana Pak? Kadang-kadang kan naik turun Pak. Kadang-kadang tim itu staff itu kadang-kadang kan semangat, kadang-kadang semangit gitu loh. Jadinya konsumen kadang-kadang juga lambat pelayanannya dan sebagainya. Tapi untuk menjaga mentalitas karyawan kita itu bagaimana Pak? Untuk supaya tetap sustainable, mereka tidak pernah menyerah, tidak pernah apa ya ngambek gitu loh Pak kalau ada sesuatu. Tapi mereka benar-benar enjoy gitu loh Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Baik, Pak Cakti, sudah saya catat pertanyaannya ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua boleh kita tampung dulu sampai dengan 3 penanya ya, supaya nanti enak menjawabnya. Silakan, siapa lagi ini? Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya. Boleh langsung dihidupkan saja mungkin mic-nya jika ada yang mau bertanya. Baru Pak Cakti nih. Halo, izin Pak. Siap, boleh Bapak, silakan. Dengan Pak siapa Ya, ini? Pak Ismi, Bapak siapa nih? Pak Suro. Silakan Pak, diperkenalkan diri. Ya, nama saya Asro. Ya, perkenalkan saya dari kampus UKSP, Universitas Kristen Satu Wacana, Salatiga Malang ya. Oke, sangat menarik ini pembahasannya, walaupun saya sebenarnya di bidang IT, cuman kebetulan saya kerja juga di retail. Jadi kalau yang saya tanyakan bagaimana cara menghadapi kalau anak baru gitu ya, setelah itu customer-nya dari foreign dengan berbahasa selain bahasa Indonesia gitu. Sedangkan si staff itu tidak bisa berbahasa Inggris ataupun Arab atau lainnya seperti itu. Itu aja. Bagaimana untuk menghadapi agar si customer tidak merasa pikiran negatif. Nah, perusahaan ini ternyata tidak mempekerjakan orang yang profesional. Seperti itu sih. Sangat simpel tapi sangat menarik ini materi. Cuman saya sebutkan. Makasih Pak. Siap Pak Asro. Terima kasih. Satu penanya lagi, boleh? Silahkan. Ayo, Bapak Ibu, monggo. Yang mau bertanya? Baru sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh? Sudah cukup? Kita jawab terlebih dahulu saja mungkin ya. Mungkin sedang mempersiapkan pertanyaan. Sebetulnya sudah banyak pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin. Hanya saja sedang menyusun kata mungkin ya. Baik, izin ini para pemateri, saya coba bantu bacakan kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Cakti Indra dari Universitas Tribuana Malang. Itu pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana agar mentalitas pegawai kita atau mentalitas kita saat menghadapi customer itu selalu bagus atau semangatnya selalu tinggi dalam melayani. Kalau tidak salah seperti itu ya Pak Cakti ya. Silahkan Pak Juni mungkin untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Mamat. Ya, Pak Cakti, ya terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan simpel, cuman memang kadang-kadang di dalam praktiknya seringkali ini terlewat. Ya, seringkali sangat terlewat gitu kan. Tentu sebagai seorang customer adalah ketika kita datang ke sebuah toko ataupun ke sebuah tempat pembelanjaan adalah yang diharapkan adalah dia mendapatkan sambutan yang hangat
ya, mendapatkan sambutan hangat. Kita bisa melihat nih perbedaan. Nah, kalau kita yang mungkin pernah ke sebuah bank swasta, ya, bank swasta, biasanya kalau bank-bank swasta, begitu kita datang, buka pintu itu udah dibukain nama sapamnya. Selamat pagi, Pak. Senang bertemu. Ada yang bisa dibantu? Oh, sebelah sini untuk mendaftar, sebelah sini mohon tunggu tempat duduk. Kalau kita ke bank-bank negeri gitu kan, yang customernya banyak gitu kan, gimana gitu? Bisa merasakan perbedaannya. Kita kan bisa, oh, mohon ditunggu, Bu. Ini nanti buka jam 10, harus cepat-cepat, harus ini dan lain sebagainya. Seolah customer itu ya dia yang membutuhkan gitu kan. Pelanggan itu yang membutuhkan sebuah perusahaan, bukan perusahaan yang membutuhkan. Nah, tapi kalau kita di bank-bank swasta tadi gitu kan, ya kadang-kadang kita hanya ada yang bisa dibantu, kadang-kadang kita hanya ngecek saldo dan sebagainya, dari ataupun ada ke sedikit perusahaan, itu pelayanannya akan berbeda. Kenapa gitu kan? Ya tentu kalau secara materi, tentu dari gajinya tentu akan berbeda, dari gajinya akan berbeda. Secara profesional gajinya berbeda. Ya, tentu itu akan menjadi salah satu menjadi eh, memasok gitu kan. Itu kalau di dalam sebuah perusahaan yang memang skalanya besar. Terus bagaimana ketika kita memang di dalam perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil atau UMKM? Ya, ya, seringkali kita akan mengatakan adalah eh, usaha ataupun bisnis ini adalah bisnis kekeluargaan, ya. Tapi tidak bisa berbicara tentang kekeluargaan ketika itu berbicara tentang bisnis saja, ya. Ya, keluarga pendekatan kekeluargaan, tapi adalah bagaimana kita juga memperlakukan karyawan kita ataupun kemudian pegawai kita adalah selayaknya dia mendapatkan apa yang pantas untuk dia dapatkan. Sehingga itulah salah satunya. Seringkali kan kita oke mungkin di dalam sebuah teken kontrak gitu kan antara pegawai dengan perusahaan atau pegawai dengan seorang pengusaha adalah mungkin gaji pokok sekian, lembur sekian itu sudah tertera. Tapi lupa bahwasanya ketika tadi ada pekerjaan yang tambahan atau lembur atau misalnya ada ini kok pelanggan lebih rame gitu kan, tapi tidak ada bonus, tidak ada mungkin kesehatan, jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kecil. Atau misalnya ketika ada keluarganya yang sakit, bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih sebagai perusahaan ataupun sebagai pemilik sebuah usaha. Ya memang itu adalah hal-hal yang kecil gitu kan. Maka untuk menyentuh selain tadi saya di awal adalah menyentuh dari customer atau pelanggan, kita juga harus menyentuh, ya benar tadi yang Bapak Cakti katakan, kita juga harus menyentuh karyawan kita. Kalau kita lupa, kita hanya berorientasi pada customer, tapi kita tidak berorientasi pada karyawan kita, maka sebenarnya penyebab terbesar juga sebuah perusahaan itu gagal adalah pegawai kita ataupun orang-orang terdekat kita sebenarnya. Tadi menyambut tidak dengan ramah, kerja yang penting hanya wah kerja masuk jam 7 ya datang pas jam 7, pulang jam 4 ya pulang jam 4. Dia tidak merasa memiliki sebuah perusahaan. Perusahaan itu adalah sebuah tempat dia untuk mencari sebuah nafkah ataupun kemudian tempat dia untuk nyaman. Karena apa? Tempat kerja itu sebenarnya juga rumah kedua karena separuh waktu itu dihabiskan di tempat kerja. Ya mungkin dari jam 8 sampai jam 4. Belum lagi jam 4 ketika mau pulang kan harus beres-beres, tutup, ya keluar-keluar dari toko paling cepat setengah 5 ataupun jam 5. Belum lagi kalau ada tambahan-tambahan waktu dan lain sebagainya. Maka kalau saya sebagai tadi adalah yang pertama adalah kita tentu tidak luput adalah memperhatikan dari gaji dia. Yang kedua adalah tadi bagaimana kita juga menjamin secara emosionalnya. Bukan hanya emosional secara hubungan kita dengan karyawan, tapi adalah emosional itu adalah bagaimana kita juga mengetahui latar belakang karyawan kita. Kenapa kok karyawan kita kok datang telat? Kenapa kok dia kerjanya nggak semangat? Atau ternyata ada permasalahan di keluarga. Padahal secara prosedur kalau kamu kerja itu harus senyum, ramah dan lain sebagainya. Bayangkan di tempat bank swasta itu tekanan kerjanya lebih berat loh dibandingkan bank-bank yang ini. Apa? Mereka harus target sekian sekian, tapi begitu dia proses dia berada kerja dia harus senyum. Kenapa? Dia ada sesuatu yang memang dia menutupi rasa lelah, capek, emosi apa ya tadi secara gaji, secara kesiapan, ketahanan ketika dia sakit dia tentu sudah mendapatkan biaya, dia tidak khawatir tentang hal-hal kecil. Kadang-kadang kita sudah gaji pas-pasan, kerja juga tidak jelas, ketika sakit dibiarkan. Nah,
ketika dia sudah berhubungan dengan keluarga, ketidaknyamanan keluarga dan lain sebagainya, maka ini yang mengakibatkan kadang-kadang kita tidak bisa karyawan kita itu tidak bisa menjadi karyawan yang kita inginkan gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa istilahnya adalah hanya yang kita inginkan saja, tapi kita juga harus lihat walaupun kita tetap pada sebuah rule ya, rule sebuah usaha adalah ketika kamu menjadi karyawan SOP-nya seperti ini. Ya, SOP kerja tetap sama. Kita tidak ada yang namanya kenapa ketika SOP dalam perusahaan dan lain sebagainya. Nah, namun di samping SOP itu yang tidak tertulis adalah hubungan antara pimpinan dan karyawan itu juga harus dijaga, dijalin. Bukan hanya sekedar hubungan dari karyawan tadi adalah kita bisa melihat ke belakang. Kalau kita tadi, kenapa? Karyawan juga aset dari kita. Aset terpenting gitu kan. Selain juga nanti, kenapa? Dari karyawan yang memiliki loyalitas, terus kemudian kebanggaan terhadap perusahaan. Kenapa? Banyak karyawan-karyawan dari perusahaan itu malah mengkhianati karena dia sudah tahu, sudah bisa membuat sebuah produk, pergi bikin kadang-kadang secara diam-diam dia menjual barang produk itu secara terpisah. Itu juga ada. Kenapa? Ya dia merasa tidak memiliki, tidak menjadikan perusahaan itu adalah sebagai tempat dia bekerja yang sesungguhnya. Belum lagi ditambah lagi pimpinan yang tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Maka ya perlu kita melihat secara keseluruhan. Kurang lebih begitu, mungkin bisa ditambahin Mbak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juni. Pak Rian, mungkin mau menambahkan? Dipersilakan Pak Rian, karena pertanyaannya ditunjukkan untuk kedua pemateri nih. Oke, terima kasih Pak Cakti atas pertanyaannya. Saya sedikit menambahkan dari Pak Juni tadi udah lengkap banget tuh ya, gimana kita bisa touch dengan karyawan juga. Jadi kita jangan terlalu fokus juga ya ke customernya. Nah, salah satu hal yang memang kita lupakan adalah pada saat awal itu kita harus bisa menyampaikan kepada karyawan kita di awal ya terkait dengan value dari perusahaan tersebut. Ya, kadang kan salah satu hal yang bisa mempersatukan dari karyawan itu adalah bagaimana karyawan itu paham dan tahu value atau nilai atau dari tujuan dari perusahaan itu seperti apa. Nah, itu halnya adalah kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, hal lainnya adalah kalau perusahaan atau tingkatnya skupnya di UMKM, ya UMKM yang pedagang kecil gitu ya, yang jualan yang masih skupnya menengah ke bawah. Nah, salah satu yang harus dipertegas adalah terkait dengan job desk-nya. Kadang karyawan itu salah satu hal yang bikin dia nggak semangat itu adalah saya nggak tahu harus ngapain gitu. Saya nggak dikasih tahu nih gitu. Saya harus ngapain kerjanya? Apakah melayani? Apakah jadi kasir atau double job gitu. Nah, itu yang pertama terkait dengan job desk. Lalu yang kedua adalah product knowledge. Kadang yang bikin kurang semangat itu adalah saya sebagai pekerja, tapi saya nggak dikasih tahu nih sama pimpinan saya ini tuh saya jualan apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, harganya berapa gitu. Nah, itu juga yang menjadi satu problem bagi karyawan ya, terkait dengan product knowledge gitu. Jadi yang pertama adalah kita samakan persepsinya dulu nih gitu bahwa kita tuh perusahaan ini budayanya seperti ini job desk masing-masing seperti ini, jam masuknya, gaji tadi yang sudah disinggung Pak Juni apa yang didapatkan dan juga nanti ujung-ujungnya adalah ini loh yang harus kalian jual dan ini product knowledge-nya. Nah, itu yang memang harus betul-betul dipahamkan, dijelaskan kepada konsumen. Ya mungkin kita juga sebagai pernah bekerja, jadi salah satu tantangannya adalah saya mau kerja tapi saya nggak tahu nih mau ngapain gitu. Nah, itu yang bikin semangat. Nah, ujung-ujungnya adalah ya udah yang ada saya kerjain gitu. Jadi nggak tidak terstruktur. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya gitu Pak Cakti. Ya, Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Pak Cakti Indra, sepertinya jawabannya sudah sangat luar biasa nih ya. Aman ya, sudah cukup ya. Aman. Pada intinya dari kedua belah pihak menyampaikan jangan hanya memberikan perhatian pada customer, tapi ternyata karyawan juga perlu diperhatikan ya. Bukan hanya sekedar perhatian ini, tapi juga perhatian yang menyentuh hatinya juga penting katanya. Baik, terima kasih Pak Cakti. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua ini dari Pak Astro.
bagaimana cara menghadapi customer yang baru atau misalkan berbeda komunikasinya. Jadi si customer ini menggunakan orang luar mungkin maksudnya dalam arti pendatang atau turis yang berbahasa Inggris, Arab atau yang lainnya, sedangkan yang melayani ini orang Indonesia yang memang belum terlalu baik komunikasinya, khawatir ada salah-salah komunikasi dan segala macamnya mungkin ya, salah penyampaian lafal dan seterusnya. Ini bagaimana cara menghadapinya? Seperti itu. Betul ya Pak Asro ya? Khawatir saya salah. Oke. Baik. Betul Pak, makasih. Siap. Baik, silakan Pak, mungkin dari Pak Rian terlebih dahulu untuk menjawab ini. Monggo Pak Rian. Terima kasih Pak Asro pertanyaannya. Nah, mungkin ini salah satu hal juga yang banyak ditanyakan oleh teman-teman UMKM gitu ya. Gimana caranya nih kalau misalkan ada konsumen yang memang itu turis mancanegara gitu, sedangkan kita nggak bisa nih berbahasa asing. Mungkin kalau saya bisa jawab itu ada cara solusi jangka pendek dan juga ada solusi jangka panjangnya gitu. Solusi jangka pendeknya adalah ya tadi karena kita sudah berteman dengan teknologi dan digitalisasi ya pertama adalah gunakan aplikasi yang memang apa namanya bisa membantu kita untuk menerjemahkan ya ada apa namanya Google Translate gitu kan itu bisa jadi si turisnya itu bisa voice untuk melafalkan apa yang mereka tanyakan nanti kita bisa lihat oh ini ternyata yang diinginkan dan begitupun sebaliknya ada juga beberapa platform yang lain yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi itu mungkin jangka pendeknya seperti itu gitu. Nah, itu mungkin lazimnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau pernah keluar lah ya, pernah mempraktekkan hal yang seperti itu gitu. Lalu yang kedua mungkin jangka panjangnya adalah memang kalau misalkan ternyata banyak banget nih gitu ya turis-turis dari mancanegara yang memang berkunjung ke tempat kita. Ya minimalnya ya kita harus menguasai satu bahasa yang global yaitu bahasa Inggris gitu. Nah bisa saja diambil salah satu karyawan atau mungkin pemilik perusahaannya yang harus bisa berbahasa Inggris untuk menghandle apa namanya eh, konsumen tersebut gitu untuk apakah dilatih atau misalkan training minimal conversation aja gitu. Nah itu ada beberapa hal yang bisa digunakan apakah sisa jangka pendek atau jangka panjangnya. Mungkin itu sedikit dari saya Pak Astro. Baik, terima kasih Pak Makasih, Rian. Pak. Pak Juni mau menambahkan? Ya, Silakan. saya kira ya tadi udah terjawab. Jadi kalau turis yang datang ke Indonesia gitu kan, sebenarnya orang Indonesia itu sudah siap gitu kan, sudah siap apa dengan senyum, dengan ramah, walaupun kadang-kadang kita tidak tidak mengetahui bahasanya dengan orang-orang yang sebenarnya kalau kita boleh testimoni ya, boleh-boleh semua. Bahkan di Provinsi Lampung itu ada satu pulau, satu pantai ya di Krui di salah satu pesisir barat. Itu sebenarnya secara masyarakatnya mereka belum siap dalam arti tadi pengelolaan wisatawan itu belum siap. Tapi tadi dengan menggunakan teknologi mungkin Google dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan ya secara otomatis itu bisa gitu kan. Nah, terus misal kalau di dalam sebuah perusahaan yang besar tentu kita harus mempersiapkan hal itu gitu kan, siap ketika memang ada customer dari luar dan lain sebagainya, itu juga memang seharusnya sudah harus disiapkan. Tapi lain halnya ketika tadi berbicara tentang UMKM ataupun kadang-kadang ada beberapa foreigner yang datang terus dia jalan secara random karena apa, sebenarnya kan kalau turis-turis yang datang yang liburan, versinya adalah liburan, mereka biasanya sudah diarahkan di tempat-tempat yang memang bisa dua bahasa gitu kan. UMKM-nya pun juga sudah disiapkan seperti itu. Nah, kalau dia memang tidak ada ya tadi penggunaan-penggunaan teknologi dan lain sebagainya secara jangka pendek. Secara jangka panjangnya lagi, kalau Pak Rian tadi adalah dengan menyiapkan secara khusus, berarti kalau kita sebagai kampus, berarti kita juga harus menyiapkan sekarang gitu kan. Kita harus menyiapkan di dalam memasukkan di dalam mungkin kurikulumnya bahwasanya bahasa bahasa misalnya bahasa ini juga harus penting gitu loh. Bahasa Inggris itu di negara kita itu belum menjadi sangat urgent gitu loh. Sangat urgent sehingga kan kadang-kadang yang kalau kita wisatawan-wisatawan itu ya paling diarahkan ke Pulau Jawa, Bali,
di tempat-tempat yang memang bisa secara masyarakatnya bisa berbahasa Inggris gitu kan. Tapi sebenarnya di Indonesia kan banyak. Walahnya apa? Ya tadi masalah bahasa, terus pengetahuan-pengetahuan. Nah, berarti kan tugasnya adalah selanjutnya adalah bukan hanya dari pengusahanya yang menyiapkan, tapi kita sebagai pendidik nanti itu kan juga harus menyiapkan bahwasanya usaha itu juga harus bersaing karena itu tidak hanya berkenaan dengan customer yang datang secara langsung, tapi secara pasar bebas ya kita mau ekspor ataupun kita mau impor, berarti kan kita harus berkomunikasi juga dengan bahasa yang secara internasional dipakai. Nah, seringkali kan kita kalah di situ. Kalah, misalnya apa? Berarti kan ketika kita membuat web, membuat ini adalah bagaimana kita bisa melihat gitu kan. Melihat apa? Ya bahasanya. Mungkin kalau kita bisa menggunakan Google Translate dan lain sebagainya, tapi kan itu keterbatasan. Lagi-lagi adalah berbicara tentang bisnis usaha itu adalah tentang rasa, bukan hanya tentang deal-dealan saja gitu kan, tapi adalah rasa nyamannya orang yang datang ke kita, investasi ke kita. Ya, kita bisa melihat investor yang datang ke Indonesia, bagaimana selain dia adalah nyaman dengan Indonesia, juga bagaimana juga dia mampu untuk mengerti. Ya, kita lihat nih presiden kita sebelumnya atau sekarang yang kemudian mendatangkan investor datang ke Indonesia, ya, terus membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kan permasalahan-permasalahannya adalah kadang-kadang ketidakmampuan kita dalam menyiapkan sumber dayanya, sumber daya manusianya. Sehingga mau ngomong ada beberapa perusahaan ataupun investor yang balik lagi. Kenapa? Ada beberapa mungkin oknum yang dia tidak berperilaku dengan baik dan lain sebagainya, sehingga mungkin hanya satu atau dua itu bisa membuat investor ataupun kemudian foreigner yang dari luar negeri itu kan menjadi kapok sih guys, seperti itu gitu kan. Nah, makanya ini harus menyiapkan selain SDM, terus tempat dan lain sebagainya, semua harus berkontribusi. Dalam bidang pendidikannya juga harus berkontribusi, pemerintah, pengusahanya, UMKM-nya harus memang benar-benar disiapkan, sehingga ya kita akan menjadi negara yang mungkin ramah akan foreigner gitu kan. Foreigner yang datang ke Indonesia merasa nyaman, seperti itu. Terima kasih, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Juni atas jawabannya. Kita buka season 2. Satu pertanyaan saja, karena waktunya sudah mau habis. Oh, sudah ada pertanyaan Pak melalui chat nih kayaknya nih. Ada dari siapa? Imam Akbar ini ya. Kita coba baca ya Pak. Apakah menurut Anda para narasumber tentang effective leadership di mana mengimplementasikan sebuah budaya yang religius dalam perusahaan dapat meningkatkan sebuah kinerja dalam karakter bisnis baik secara internal maupun eksternal? Dan apakah implementasi ini juga dapat mencapai tujuan dalam struktur organisasi perusahaan? Manakah yang paling penting untuk seorang effective leadership dalam menjalankan strategi bisnisnya menghadapi dinamika bisnis modern? Jadi maksudnya antara religius dan juga, saya coba pahami. Ya, implementasi mencapai tujuan. Bagaimana? Ya mungkin bapak-bapak juga sambil membaca mungkin di chatnya. Baik, dipersilakan dari Pak Juni dulu, mungkin boleh bantu menjawab ini. Selamat siang. Pak mau Imam, meluruskan pertanyaan ini. Oh ya, silakan Pak Imam. Maaf, ini tadi terburu-buru dalam mengetik chat ini. Perkenalkan, nama saya Imam Akbar dari Universitas Binagraha, semester 6, prodi manajemen. Sekarang lagi konsentrasi di pemasaran. Nah, kita kan seringkali melihat bahwasannya menjalankan bisnis itu banyak sekali dari para leadership itu menjalankan kepada karyawannya itu seperti misalnya untuk religius gitu ya, menjalankan ibadahnya gitu kan. Nah, seperti contohnya Almas, kita lihat bahwa seorang leadership dia memerintahkan atau memberikan instruksi kepada karyawannya agar sholat 5 waktu gitu kan, sehingga apa yang diperintahkan itu wajib dijalankan gitu kan. Sementara kan kalau bisnis itu kan kita melihat bahwa bisnis itu kan kita diversity dalam semua karyawan atau baik agama maupun
dari mana asalnya gitu kan. Nah, di sini kita melihat leadership itu apakah dalam jarang seorang leadership itu penting atau wajib mengimplementasikan sebuah budaya ini terhadap karyawannya, atau menjadi sebuah kontradiksi untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian dalam leadership itu mana sih yang paling penting untuk memajukan sebuah bisnisnya? Apakah kita hanya menginstruksikan yang baik-baik saja, atau yang bisa menjalankan roda bisnisnya baik dalam perintah maupun yang lainnya. Nah, ini sangat penting sekali dibahas di sini, karena saya ingin sekali bagaimana nanti misalnya dalam bisnis itu bagaimana sih seorang leadership itu bisa mengimplementasikan, apakah ini bagus gitu untuk dijalankan gitu. Nah, ini yang paling dominan itu, kira-kira yang paling penting itu penjalankan bisnis itu seperti apa gitu. Terima kasih, itu aja sih jawabannya. Sorry, pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini ternyata Pak Imam Akbar mahasiswa semester 6 di Primagraha nih. Terima kasih Pak Akbar. Boleh silakan mungkin Pak Juni boleh untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam Akbar ya. Pertanyaannya bagus sekali, dan ini yang memang terjadi mau tidak mau ya di kita sebagai pemimpin. Tadi kita akan berbicara yang namanya bisnis itu kan macam-macam ya. Maaf ngomong gitu kan, jual senjata itu juga bisnis gitu kan. Jual istilahnya jual obat itu juga bisnis. Jual apapun yang sesuatu yang kita jual, yang kita diperjualbelikan ada keuntungan di kedua belah pihak gitu kan, itu adalah sebuah bisnis. Nah, cuman gitu kan yang harus menjadi pembeda adalah apa yang kemudian menjadi produk kita, apa yang kita tawarkan kepada konsumen, apa yang kita tawarkan juga kepada pekerja atau karyawan kita. Ya, itu juga akan menjadi pembeda. Ya, kalau kita hanya berorientasi kepada customer saja, itu juga akan mengakibatkan diri kita akan terlena. Akhirnya kita akan melupakan nilai-nilai dari sebuah usaha kita. Tapi kalau kita juga terlalu gitu kan, terlalu memperkuat istilahnya pada nilai-nilai kita gitu, mandan kita, dan kita tidak melihat kebutuhan konsumen, itu juga sama. Karyawan juga sama. Jadi antara karyawan, pimpinan, ataupun kemudian pelanggan itu harus menjadi satu kesatuan. Namun ada sesuatu yang harus menjadi satu pembeda. Misal di dalam sebuah kepemimpinan religius ataupun kepemimpinan keagamaan ataupun kepemimpinan budaya gitu kan, maka kita akan menemukan pembedanya. Apa yang misalnya sama-sama kita jual, misalnya sama-sama kita jual baju gitu kan. Apa yang menjadi pembeda ketika baju yang kita jual gitu kan, yang kita jual berdasarkan pada tadi kepemimpinan religius yang karyawannya beribadahnya baik, memberikan kesempatan yang baik, terus kemudian pelanggannya juga ketika masuk misalnya harus berpakaian dengan sopan, dengan rapi, misalnya jelas dalam keuntungan dengan karyawan tadi dijelaskan, oh kalau modalnya misalnya 50 kita jual 20, misalnya yang 10.000 untuk saya, untuk perusahaan, yang 10.000 dibagi untuk misalnya karyawan, itu kan juga harus jelas di situ. Itu yang berbeda dibandingkan pembeda yang perusahaan yang lain gitu kan. Jadi kepemimpinan religius ya tentu akan baik gitu kan, akan sangat baik, tapi kita juga harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan konsumen gitu kan. Ya tadi, beribadah dengan baik dan lain sebagainya itu kan nilai plus. Sama kan sebuah bank gitu kan. Apa yang menjadikan pembeda antara bank yang umum yang misalnya terus ada bank yang ditambahin belakangnya ada syariah. Apa nilai pembedanya? Apakah bank ini terus ini kan sama-sama bank, sama-sama menabung, sama-sama melakukan transaksi keuangan, tapi ada pembedanya gitu kan. Oh, berdasarkan pada misalnya bank syariah gitu kan, di sana ada nilai-nilai keagamaan yang dimunculkan. Bahwasanya ketika ada sebuah transaksi, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, di situ sudah bisa dilakukan. Sama ketika kita melakukan jual beli dengan kepemimpinan religius gitu kan, diterapkan gitu kan. Berarti kan ada nilai tambahnya.
Jangan sampai nilai tambah ini malah kemudian itu mempersulit kedua belah pihak. Tapi harus nilai tambah ini harus memberikan gitu kan value yang lebih gitu kan. Ya, value yang lebih gitu kan. Apa misalnya produk-produk yang dijual, ya tadi ternyata kalau belanja di toko saya gitu kan, ya tadi ketika ada barang yang rusak itu bisa diganti ataupun kemudian ada uang yang kembali misalnya. Karena kan itu menerapkan nilai-nilai. Karena kita menjual produk itu berdasarkan pada nilainya tadi. Oh, nilai kejujuran, nilai dari kualitas yang kita lakukan, itu kan nilai spiritual gitu kan. Oh, nilai modalnya berapa dan lain sebagainya, nilai keterbukaan gitu kan. Nah, itu kan nilai yang lebih gitu kan. Nilai yang lebih. Nah, ini ketika ditingkatkan tentu akan membawa pada tadi efektivitas ya, efektivitas leadershipnya itu efektif. Dia akan sebagai seorang pemimpin, satu dia adalah sebagai pengusaha, dua dia mampu untuk berdasarkan kepemimpinan sebagai pemimpin yang religius gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang dia jual, apa yang dia diproduksi, apa yang dia lakukan itu berdasarkan pada tadi. Yang satu adalah berdasarkan pada ilmu ekonominya, dia tetap mendapatkan keuntungan. Yang kedua, dia tidak melanggar terhadap apa yang menjadi larangan ataupun menjadi sebuah ketidakpatutan di dalam agamanya. Sehingga apa? Oh, ternyata ada nilai plus lagi. Misalnya ketika kita mewajibkan karyawan untuk berpakaian dengan sopan, berpakaian dengan yang baik, eh, misalnya sembahyang tepat waktu. Oh, ternyata ini satu satu juga saya pernah ke Aceh ya. Saya pernah ke Aceh gitu kan. Di sana gitu kan setiap azan ya, setiap azan baik itu asar apa pokoknya ya yang azan gitu kan, yang 5 waktu itu semua kedai itu istirahat, tutup. Ya, padahal kita lagi minum, tapi dia tutup, close dari luar. Ya kita tetap boleh duduk di dalam, tapi tutup untuk tidak menerima pelanggan terlebih dahulu. Sampai azan azan itu gitu kan, soal waktu sholat itu selesai, baru tulisan itu open lagi. Tapi pelanggan yang di dalam tidak diusir untuk keluar, tapi tetap berada di dalam, tapi tidak menerima pelanggan. Dan ya itu berjalan sama di Padang misalnya, semua restoran Padang gitu kan, begitu kita makan di dalam, waktunya sholat, semua karyawan sholat. Jadi tidak ada pemesanan pada jam sholat gitu kan, pada saat waktu itu. Ya, apakah itu mengurangi pelanggan? Tidak, tapi itu kan akhirnya juga yang makan kan, yang misalnya yang dia Muslim, ya berarti kan dia diingatkan untuk oh waktunya sholat. Yang misalnya yang non Muslim makan, ya dia akan makan dengan tenang, dia tidak berisik, dia tidak manggil-manggil karena sudah tahu gitu kan, sudah membudaya. Kan tetap berjalan dengan ada nilai lebihnya. Begitu kita datang, oh ini loh, ini nilai value lebihnya. Di Aceh juga sama, gitu kan. Dia ini akan menambahkan value-nya, nilainya tadi. Nah, nilai inilah yang kemudian juga akan menjadi ketika tadi ada pelanggan-pelanggan baru, gitu kan. Maka dia akan, oh ini ada budaya yang baik, budaya yang ini. Sehingga selain dia menawarkan jasa, dia juga memberikan pembelajaran terhadap ilmu keagamaan, ilmu toleransi, ilmu dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Juni. Siap. Terima kasih Pak Imam Akbar sudah dimengerti ya. Saya rasa sudah cukup mungkin ya. Mungkin closing statement saja mungkin dari Pak Rian. Boleh Pak Rian? Baik, Ada closing statement. Ya, terima kasih Pak Folisum. Sedikit closing dari saya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi dan juga kita sudah sharing terkait dengan kepemimpinan yang efektif dan juga customer relationship management. Ya, pada intinya adalah bagaimana kita bisa sama-sama menjaga hubungan dengan pelanggan kita tanpa kita mengabaikan dari sisi internal perusahaan kita. Ya, karena memang hubungan ini menjadi satu tonggak satu faktor juga yang penentu dari sebuah bisnis saat ini, dan ujung-ujungnya adalah pemimpin itu harus bersikap adaptif agar bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang ada di dunia bisnis modern saat ini. Itu saja, Pak. Terima kasih Pak Rian. Pak Juni, saya kasih waktu 1 menit saja untuk closing statement. Karena kita terbatas waktu, mohon silahkan. Baik, ya, pada intinya adalah ketika kita menjadi pemimpin di sebuah perusahaan ataupun usaha, ya kita akan melihat gitu kan, bahwasanya kita tidak hidup pada
keinginan kita saja gitu kan. Tapi kita hidup berdasarkan pada tujuan-tujuan banyak orang. Ya, tujuan tadi adalah tujuan karyawan yang bekerja dengan kita ataupun partner yang bekerja dengan kita, juga dengan customer yang sebagai konsumen kita. Tidak tidak kita tidak berdiri siapa yang paling tinggi, tapi kita berdiri siapa yang paling membutuhkan. Ya, ketika saling membutuhkan, saling tergantungan ini antara pimpinan, terus kemudian karyawan dengan customer, maka sebuah strategi ya menghadapi dinamika usaha di modern ini, maka semua seharusnya berjalan dengan baik gitu kan. Kita mengerti apa yang kebutuhan dari customer, kita juga mengerti kesiapan kita sebagai seorang pemimpin, kita juga mengerti kesiapan karyawan kita, sehingga pada poin-poin ini ya effective leadership dan customer relationship akan terbangun dengan sendirinya ya ketika kita mengetahui pada proses-proses kebutuhan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juni. Luar biasa kedua pemateri kita hari ini. Pak Rian, terima kasih. Pak Juni, terima kasih. Alhamdulillah webinar hari ini berjalan lancar. Tadi kita sempat menghitung jumlah peserta sampai dengan 88 orang, hampir 90 orang. Nah, di detik-detik akhir pada izin pamit karena ada kegiatan. Jadi sampai dengan kesempatan waktu ini masih 65 orang yang bertahan. Terima kasih untuk para peserta. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk seluruh peserta dan kami harapkan mudah-mudahan bukan hanya sampai di peserta di webinar ini saja, tapi bisa menularkan ke yang lain juga. Materi yang luar biasa ini, saya yakin banyak mahasiswa yang membutuhkan materi-materi ini berkaitan dengan tantangan dalam menghadapi bisnis di era digital saat ini ya. Baik, itu saja mungkin. Saya Muhammad Fulaisum Firdaus dari Universitas Al-Hiriah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang tidak sepantasnya saya ucapkan. Itu saja dari saya selaku moderator pada kesempatan hari ini. Mohon undur diri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Salam dari Cirebon. Oke, sip. Ya. Sehat-sehat selalu Pak Juni. Terima kasih Pak Rian. Tante. Terima kasih Pak Rian. Mama semuanya. Pak Rian. Mantap, dilanjut kegiatan ini. Lanjut. Terima kasih Pak De. Siap. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Absennya sudah dikirim di link Zoom ya Bapak Ibu di room Zoom. Oh, saya belum. Silakan yang belum absen jangan dulu keluar. Nah, absennya ada siap, saya belum absen. Waduh. Di chat. Nah, cek chatnya ada absen. Siap. Saya lupa mengingatkan tadi. Silakan. Yang belum absen silakan. Sebelum keluar boleh absen. Dicek dulu di chatnya ya. Monggo. Alhamdulillah. Sertifikatnya langsung meluncur selang beberapa menit setelah absen ini. Silakan Bapak Ibu yang belum absen. Masih diberikan waktu untuk absen. Jika sudah selesai absen, boleh silakan untuk meninggalkan room ini. Satu persatu boleh dipersilahkan.